Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat berjumpa kembali. Baik, pada kesempatan kali ini saya Saad Fuad Hasan, guru mata pelajaran Sejarah Kebudayaan Islam atau SKI di Madrasah Aliyah Darul Iman Palu. Kesempatan kali ini kita akan membahas tentang perkembangan Islam di Indonesia. Nah, untuk perkembangan Islam di Indonesia itu, yang pertama kita akan membahas tentang situasi dan kondisi pra-Islam. Kemudian yang kedua, jalur masuk Islam ke Indonesia, strategi dakwah dan fase penyebaran Islam di Indonesia. Baik, langsung kita ke situasi dan kondisi pra-Islam ya. Di dalam situasi dan kondisi pra-Islam, yang pertama itu letak geografis, kemudian keyakinan, perekonomian dan politik. Di sini dikatakan bahwa letak geografis Indonesia terletak di antara 5 derajat 54 lintang utara sampai dengan 11 derajat lintang selatan dan 95 derajat 01 bujur timur sampai 141 derajat 02 bujur timur. Posisi itu menunjukkan bahwa wilayah ini berada di daerah khatulistiwa. Jadi dia beriklim tropis. Kemudian penduduknya itu pertanian dan pelayaran serta perdagangan erat hubungannya dengan musim. Kemudian di sini juga Indonesia terletak di posisi yang strategis, menjadikan wilayah ini sebagai wilayah yang strategis dalam jalur perdagangan antar bangsa. Hal tersebut berdampak panjang terhadap masa depan sejarah bangsa Indonesia. Kemudian yang kedua ada keyakinan. Di sini sebelum kedatangan Islam, masyarakat Indonesia adalah menganut agama dan kepercayaan yang berbeda-beda dalam keyakinannya. Oke. Ada yang menyembah dewa-dewa. Kemudian di wilayah lain di mana masyarakat yang tidak tersentuh agama Hindu-Buddha, mereka masih mempertahankan agama asli atau yang biasa disebut dengan agama lokal. Namun di sini yang menarik adalah menurut beberapa ilmuwan dikatakan bahwa Indonesia itu menganut kepercayaan yang disebut dengan animisme atau kepercayaan pada menyembah roh-roh yang mendiami benda-benda seperti pohon, ya, batu, sungai dan gunung. Itu yang animisme. Kemudian yang disebut dengan dinamisme, kepercayaan bahwa segala sesuatu mempunyai tenaga atau kekuatan. Inilah anggapan-anggapan yang menurut sebagian barat mengatakan bahwa bangsa Indonesia itu memiliki keyakinan yang seperti itu. Padahal apa yang terjadi di Indonesia pada saat itu atau Nusantara, mereka sudah memiliki kepercayaan lokal ya. Di daerah-daerah tertentu sudah mempunyai yang disebut dengan agama, seperti misalnya di Jawa Barat itu mereka menganut kepercayaan Sunda Wiwitan ya, atau di daerah Jawa juga ada yang disebut dengan Kapitayan. Lalu untuk selanjutnya ada yang disebut dengan politik dan pemerintahan. Di sini ada bukti-bukti tentang politik dan pemerintahan masa kerajaan Majapahit. Jadi jauh sebelum masuknya Islam ke Indonesia, di Indonesia sendiri itu sudah ada beberapa kerajaan dan mereka sudah memiliki sistem pemerintahan tersendiri. Di sini disebutkan struktur pemerintahan mulai dapat dilacak sejak masa Sriwijaya. Sejumlah prasasti menyebutkan adanya pelaksanaan dari keputusan raja
dilengkapi dengan perincian saksi dan imbalan-imbalan yang diterimanya. Bukti sejarah yang tertulis cukup menandai adanya negara Kartagama. Nah, ini tulisan ini tidak lagi hanya ditulis berdasarkan pandangan tentang hal-hal yang bersifat mistis serta mitologis, tapi juga memuat gambaran nyata tentang kondisi sosial budaya, politik, ekonomi kerajaan Majapahit itu sendiri. Kemudian yang terakhir di sini ada perekonomian dan perindustrian. Nah, baik dalam perekonomian dan perindustrian sendiri itu ada di Nusantara atau di Indonesia, pertanian merupakan tulang punggung perekonomian sebagian besar pemerintahan yang berdaulat di wilayah Nusantara. Kemudian dalam hal perdagangan, ya, di Asia Tenggara itu sendiri menurut Van Leur, barang-barang yang diperdagangkan adalah yang bernilai tinggi seperti logam mulia, perhiasan, pecah belah, kain tenun, juga bahan baku untuk keperluan kerajinan. Jadi para pedagang asing yang datang sampai ke wilayah Majapahit berasal dari Champa, Thailand, Burma, Sri Lanka, dan India. Nah, selanjutnya di sini ada jalur masuk Islam ke Indonesia, ya, sebagaimana kita ketahui ada 4 teori. Yang pertama teori Gujarat, ya, teori India, teori Arab, teori Persia, dan yang terakhir ada yang disebut dengan teori Cina, ya. Teori Cina kalau dalam hal ini menyatakan bahwa Islam datang ke Indonesia berasal dari para perantau Cina. Menurut teori ini, orang Cina telah berhubungan dengan masyarakat Indonesia jauh sebelum Islam dikenal di Indonesia. Pada masa Hindu-Buddha, etnis Cina atau Tiongkok telah berbaur dengan penduduk Indonesia, terutama kontak dagang. Bahkan ajaran Islam telah sampai di Cina pada abad ke-7 Masehi, di mana agama ini baru berkembang. Ya, jadi seperti itu. Oke. Selanjutnya kita akan bahas pada pertemuan selanjutnya mengenai bagaimana strategi dakwah itu sendiri dan fase penyebaran Islam di Indonesia. Baik, untuk saat ini sekian dan terima kasih atas segala perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.